Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, banyak orang salah persepsi tentang rizki. Mungkin kita mesti kembali ke Al-Quran. Apa istilah rizki menurut Al-Quran? Rizki itu adalah apa yang Anda usahakan, Anda peroleh, lalu mampu memanfaatkan apa yang Anda usahakan. Saat usaha itu berhasil, kemudian keberhasilan itu bisa Anda manfaatkan. Contoh, ini rizki atau bukan? Perhatikan, satu orang bekerja dapat uang katakanlah 100.000 rupiah. Apakah yang diperolehnya itu rizki atau bukan? Nah, yang seperti ini belum disebut rizki, karena dia harus bisa memanfaatkan apa yang diperolehnya itu. Saya beri contoh, seorang yang berusaha di saat mudanya sehingga kaya raya, kemudian dia meninggal. Sebagian hasil usahanya itu tidak dinamai rizki, karena apa yang diwariskannya itu bukan rizki buat dia, itu rizkinya orang lain. Jadi ukuran rizki itu menurut Al-Quran harus bermanfaat. Harus yang dapat dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Hasil usahanya itu bisa dia manfaatkan. Di contoh lain, Umar pergi merampok bank. Dia dapat banyak uang. Dia manfaatkan. Itu rizki atau bukan? Ada ulama berkata bahwa rizki itu hanya yang halal. Kalau ini tadi jelas tidak halal. Jadi itu bukan rizki. Tapi banyak juga ulama yang berkata ada rizki yang halal dan ada rizki yang tidak halal. Selama Anda dapat memanfaatkannya, maka itu rizki. Soal halal atau tidak, dilihat bagaimana cara memperolehnya. Ini saya teringat Sayyidina Ali pernah bersabda begini. Orang yang paling menyesal di hari kemudian itu adalah seorang yang kalau dalam istilah kita sekarang adalah koruptor. Dia berusaha dapat uang sekian banyak, dia menipu sini, menipu sana. Lalu dia meninggal dunia. Uangnya diwariskan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya ini tidak tahu menahu bagaimana dulu uang ini didapat. Lalu dia sedekahkan ke kiri dan ke kanan dan sebagainya. Nah, dia akan menyesal saat di akhirat. Bakal berkata, itu saya yang usahakan, tapi saya yang dapat dosa. Yang itu tidak dia usahakan, tapi dia dapat pahala. Lagi, rezeki ada yang halal, ada yang haram. Tetapi rezeki itu bukan sekedar bersifat material. Saya beri contoh, satu orang sehari mendapat penghasilan 500.000 rupiah. Yang satu mendapat penghasilan 1 juta. Mana yang lebih banyak rezekinya? Kalau kita tinjau dari segi materi, pasti yang 1 juta lebih banyak dari yang 500.000. Tapi sebenarnya ada rezeki lain. Yang satu ini hatinya selalu tenang. Yang satu lagi hatinya tidak tenang. Begitu anak yang dapat 1 juta sebulan ini sakit, hatinya tidak tenang. Langsung dia bawa ke dokter. Dia belikan obat yang mahal-mahal. Sementara yang satunya yang tenang, dia ambil sikap tidak bawa dulu ke dokter. Dia belikan anaknya obat terlebih dahulu. Sehingga orang yang hatinya tidak tenang bisa mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang hatinya tenang. Sehingga pada akhirnya bisa jadi orang yang berpenghasilan lebih kecil itu rezekinya lebih banyak daripada yang berpenghasilan banyak. Karena ketenangan batin tadi. Jadi jangan pernah mengukur rezeki hanya secara material. Ada juga rezeki batiniah. Ada peranan Allah, ada peranan setan. Allah memberikan setiap orang porsi yang sesuai dengan kemaslahatannya. Ada orang yang tidak menyadari kemaslahatannya sehingga dipengaruhi oleh setan. Saya beri contoh lagi.
Seorang yang sakit akan diberi oleh dokter makanan tertentu dan kadar obat tertentu sesuai dengan kemaslahatan dia. Untuk orang yang sakit gula misalnya, dokter akan berkata, kamu tidak boleh makan gula. Larangan itu untuk kemaslahatan dia. Sementara orang yang sehat diberi porsi tertentu sesuai dengan kemaslahatannya. Maka jangan pernah mau makan obat lebih dari apa yang ditentukan dokter. Menjamin rizki semua orang. Hanya saja orang seringkali salah paham. Dipikirnya Allah itu sifat-sifatnya seperti sifat-sifat makhluk. Kalau manusia, saya akan menjamin rizki anak saya yang baik. Saya berikan pada ibunya uang agar dibelanjakan. Lalu dia masak, dia suapi anaknya. Anaknya kerja enggak? Tidak, karena dimanjakan. Allah memberi jaminan rizki kepada manusia lain dengan manusia. Yang pertama, Allah siapkan alam raya ini, dunia ini ada rizki di sini. Famshu fi manakibih wa kulu mir rizki. Berjalanlah di seluruh penjurunya, makanlah rizkinya. Dia tidak suapi Anda, baru dia jamin lagi. Yang kedua, dia jamin apa? Dia jadikan Anda lapar. Karena saat Anda lapar, Anda terdorong untuk mencari makan. Begitu jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Anda harus berusaha, tempatnya sudah ada, sudah tersedia, tinggal Anda ambil. Man yang dirahmati Allah, silakan simpan dan share video ini agar senantiasa kita menebar kebaikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.